ISO 9001 ini merupakan standar manajemen mutu yang telah digunakan oleh banyak jutaan organisasi di seluruh dunia. Dengan mereka menerapkan ISO 9001 ini, bagaimana mereka juga bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan, atau bagaimana mereka bisa memenuhi customer specific requirement. Dan yang paling penting lagi, pada saat nanti teman-teman menerapkan ISO 9001 ini, maka kita harus memastikan pada organisasi kita bahwa dengan adanya sistem ini bisa mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Hai sahabat HMS, ketemu lagi dengan saya, dengan Hermansyah. Hari ini saya akan membahas terkait dengan adanya rencana ISO 9001 versi 2015 itu akan berganti menjadi ISO 9001 2026. Dan dalam kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran sedikit secara sekilas apa saja yang mengalami perubahan, seperti apa sejarah perubahan tersebut, dan kira-kira apa yang harus disiapkan oleh kita sebagai organisasi yang menerapkan sistem ISO 9001 2015 ini. Nah, teman-teman yang saya banggakan bahwa kita ketahui bahwa ISO 9001 ini merupakan standar manajemen mutu yang telah digunakan oleh banyak jutaan organisasi di seluruh dunia. Standar ini berperan penting membantu organisasi dalam menjaga konsistensi mereka, bagaimana nanti mereka itu bisa membuat produk yang baik, ya, membuat mutunya yang baik, dan bagaimana mereka memberikan juga layanan yang baik. Dan yang paling penting lagi adalah dengan mereka menerapkan ISO 9001 versi 2015 ini, bagaimana mereka juga bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan, atau bagaimana mereka bisa memenuhi customer specific requirement. Dan yang paling penting lagi, pada saat nanti teman-teman menerapkan ISO 91 ini, maka kita harus memastikan pada organisasi kita bahwa dengan adanya sistem ini bisa mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Nah, bahwa seiring dengan dinamika lingkungan bisnis yang terus dinamis, berkembang, berubah, ya, belum lagi tantangan organisasi baik dari internal maupun eksternal, belum lagi adanya transformasi digital yang terus cepat sekali berubahnya, ya, adanya perubahan iklim, ya, belum lagi ada ya hal yang terkait dengan ekspektasi pelanggan dan juga pemangku kepentingan yang terus meningkat. Maka dalam konteks tersebut, manajemen mutu tidak lagi berbicaranya berorientasi pada pemenuhan persyaratan daripada standar, tetapi juga harus mampu mendorong arah strategi kita itu benar-benar bisa memastikan apa yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan kita, apa yang diminta oleh customer kita, apa yang diminta oleh perubahan zaman, apa yang menjadi ancaman isu eksternal dan eksternal kita, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa melanjutkan bisnis organisasi kita. Nah, oleh karena itu, ya, ISO 9001 2015 ini memang telah menjadi acuan utama untuk sistem manajemen mutu selama beberapa dekade terakhir ini. Namun sejak standar tersebut diterbitkan, terjadi berbagai perubahan signifikan dalam cara organisasi beroperasi. Proses bisnis semakin terdigitalisasi, ya, terus ada pemanfaatan otomasi dan teknologi informasi semakin luas, serta tuntutan terhadap praktek bisnis yang berkelanjutan semakin kuat. Nah, di sisi lain, ya, peran kepemimpinan juga semakin disorot, tidak hanya dalam memastikan kepatuhan, tetapi juga dalam membangun budaya dan akuntabilitas organisasi. Sehingga dengan adanya revisi menuju ke versi 2026 ini tidak dimaksud sebagai perubahan yang mendasar yang mengubah struktur standar secara keseluruhan, melainkan bagaimana nanti penyempurnaan dan penyesuaian agar standar ini bisa relevan, aplikatif, dan bernilai strategik sebagai organisasi. Nah, teman-teman mungkin pernah tahu ya kira-kira bagaimana perkembangan perubahan daripada ISO 9001 ini, ya, mulai dari tahun 98 sampai dengan 2012. Tapi saya coba ingin menggambarkan bagaimana perubahan menuju ke versi 2026 ini. Ternyata ini sudah diinisiasi tahun 2023, yaitu tepatnya bulan Desember. Jadi dari Desember 2023 sampai dengan Februari 2024. Jadi sudah ada namanya working draft. Jadi di sini di London, ya,
Di situ mereka melakukan meeting, kira-kira apa yang kita bisa lakukan perubahan terkait dengan standar-standar ini. Nah, terus dilanjutkan lagi di tahun 2024 itu ada komite draft yang terbagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah CD1 ya. Jadi ada komite draft 1 berlangsung dari Maret hingga Desember 2024 dengan pertemuan penting di Detroit Juli 2024, dan fase kedua ini ada CD2 yang dilakukan Januari hingga Juni 2025, termasuk pertemuan tatap muka di Paris pada Mei 2025. Pada tahap komite draft ini pembahasan dilakukan lebih mendalam ya. Perwakilan dari berbagai negara dan sektor industri memberikan masukan untuk memastikan bahwa standar yang dikembangkan tetap dapat diterapkan secara praktis dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya pada tahap draft internasional standar atau biasa dikenal dengan DIS yang berlangsung dari Juli 2025 sampai dengan Maret 2026. Pada tahapan ini draft standar internasional mulai disirkulasikan secara lebih luas untuk mendapatkan tanggapan dan komentar dari para pemangku kepentingan. Nah, tahap berikutnya adalah final draft internasional standar ya, yang dilaksanakan pada April, rencananya lah akan diterapkan pada April sampai dengan Juni ya, Juni 2026. Nah, pada fase ini perubahan besar pada standar pada prinsipnya telah disepakati dan fokus diarahkan pada penyempurnaan akhir. Terakhir adalah penerbitan internasional standar yang dijadwalkan pada Juli hingga Agustus 2026. Jadi kalau kita lihat ISO 9001 2026 ini direncanakan akan dipublikasikan pada September 2026. Nah, meskipun standar dasar daripada ISO 9001 ini tetap dipertahankan, terdapat berbagai penekanan penting dalam ISO 9001 2026 yang perlu diperhatikan oleh organisasi. Pertama, misalnya kalau kita bicara terkait dengan penguatan peran kepemimpinan dan organisasi. Di sini ya, manajemen puncak itu diharapkan tidak hanya dapat menetapkan kebijakan, tetapi juga secara aktif harus bisa membangun budaya mutu, atau juga dia bisa menanamkan nilai etika serta memastikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua adalah kejelasan dalam mengelola risiko dan peluang. Jadi memang ini selalu yang menjadi disayangkan dalam banyak organisasi. Mereka sudah mengidentifikasi risiko dan mereka juga sudah membuat analisa terkait dengan peluangnya, tetapi terkadang ini tidak ada dampaknya kepada organisasi. Andaikan mereka ada kendala, mereka tidak melihat bahwa mereka sudah mengidentifikasinya dalam risiko dan seterusnya. Nah, di sini pendekatan berbasis risiko tetap menjadi inti, namun standar mendorong organisasi untuk mengaitkan risiko dan peluang ini secara langsung dengan tujuan dan arah bisnis, bukan sekedar sebagai persyaratan dokumentasi gitu ya. Dan yang ketiga adalah integrasi konteks eksternal dan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan sistem manajemen mutu. Jadi organisasi perlu mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan ya, keberlanjutan dan dinamika rantai pasok yang mempengaruhi pencapaian sasaran mutu kita. Nah, yang keempat adalah penyesuaian terhadap praktek kerja digital gitu ya. Jadi dalam ISO 9001 versi 2026 nanti mereka juga akan mengakomodir penggunaan sistem digital, data berbasis kinerja, terus bagaimana kita bicara integrasi lintas platform sebagai bagian dari pengelolaan mutu yang efektif. Nah, oleh karena itu teman-teman, pembaruan daripada ISO 9001 menuju versi 2015 menuju ke versi 2006 ini perlu dipahami sebagai peluang bagi organisasi untuk memperkuat sistem manajemen mutu mereka, bukan sekedar sebagai kewajiban pemenuhan standar, tapi bagaimana mereka bisa mengimprove diri mereka sehingga mereka bisa mencapai target daripada organisasi dan bisa tumbuh berkelanjutan. Jadi persiapan sejauh ini akan memiliki waktu yang lebih cukup untuk menyesuaikan sistem, ya, meningkatkan peran kepemimpinan, terus serta mengintegrasikan aspek strategis dan keberlanjutan ke dalam sistem manajemen mutunya. Nah, pada akhirnya nanti ISO 9001 ini bukan hanya tentang sertifikasi ya, tetapi tentang bagaimana sistem manajemen mutu mampu mendukung ketahanan, kepercayaan, dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Oke teman-teman,
Itu yang saya cukup coba jelaskan ya. Nanti untuk perbedaannya misalnya close 41 sampai close 10 nanti kita akan coba buatkan video. Tapi bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih detail lagi, silakan DM ke saya ya, silakan komen di bawah ini. Atau teman-teman ingin membahas tema tertentu, silakan tulis komen di bawah ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen, dan andaikan ini video sangat menarik ya, silakan share kepada teman-teman kita yang lainnya sehingga teman-teman kita akan mendapatkan informasi bahwa ASUS 9001 versi 2015 itu ternyata akan berubah ya di bulan September menjadi ASUS 9001 versi 2026. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu. Klik subscribe untuk mendapatkan insight dan strategi bisnis terbaru. Bantu kami menuju 100.000 subscriber. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.